Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai neraca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2009 025 01 007 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun pokok bahasan pada materi ini ada 5. Yang pertama yaitu pengertian neraca, manfaat neraca, unsur-unsur neraca, contoh bentuk neraca perusahaan jasa, dan cara membuat neraca. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang selanjutnya. Namun, pada perusahaan tertentu termasuk perbankan, laporan neraca biasanya diterapkan pada keuangan yang berlaku selama 1 bulan, sedangkan di akhir bulan diisi untuk evaluasi laporan tersebut. Adapun manfaat neraca. Manfaat neraca adalah arsip yang harus terus diperbaharui. Pasalnya, dokumen ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Jika tidak ada laporan neraca, bisa dipastikan pencatatan keuangan tidak rapi. Bahkan, untung, rugi, debit, dan kredit tidak bisa ditentukan dengan pasti. Berikut ini beberapa manfaat penulisan laporan neraca yang lebih lengkap, yaitu yang pertama, sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid. Biasanya digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Nah, jika dilihat dari manfaat di atas, tentu laporan neraca harus ada pada perusahaan. Bahkan pengerjaannya harus diberikan kepada tenaga yang memang ahli dan jujur. Adapun unsur-unsur neraca dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aset inilah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan di masa selanjutnya. Unsur aktiva masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap adalah aset perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang, minimal 1 tahun. Biasanya aset ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Dan aktiva lancar adalah aset perusahaan yang hanya bisa digunakan untuk jangka pendek. Biasanya digunakan untuk pembiayaan hutang jangka pendek atau sudah jatuh tempo. Dan yang kedua yaitu pasiva. Pasiva adalah kewajiban perusahaan, di dalamnya terkait dengan tanggung jawab pembayaran perusahaan terhadap pihak lain. Yang tergolong pasiva adalah hutang perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu modal. Unsur laporan neraca pada saat ini ialah modal, baik modal yang dimaksudkan sebagai aset pembiayaan maupun produk yang dijadikan dasar operasi bisnis. Pencatatan laporan terkait hal ini biasanya berisi relevansi modal di akhir periode, baik yang dilakukan di akhir bulan maupun akhir tahun. Adapun contoh bentuk neraca perusahaan jasa, yang pertama itu neraca kontrol. Bentuk laporan neraca kontrol menampilkan perhitungan dari 2 sisi, yaitu aktiva dan pasiva. Pada sisi aktiva biasanya diberikan kas, surat-surat berharga, dan pemasukan lainnya. Sedangkan pada sisi pasiva berisikan utang dan jangka ekuitas perusahaan. Adapun contoh laporan neraca jenis kontrol terdapat pada layar berikut ini. Bentuk laporan neraca perusahaan jasa selanjutnya yaitu neraca stafel. Berbeda dengan laporan neraca dalam jenis kontrol, laporan neraca stafel menggabungkan aktiva dan pasiva dalam satu kolom yang sama. Laporan jenis ini hanya membagi penghitungannya berdasarkan debit atau kredit. Berikut merupakan contoh dari laporan dalam bentuk stafel, bisa dilihat pada layar ini. Yang terakhir yaitu cara membuat neraca.
Dalam membuat laporan perusahaan, banyak sekali tahapan yang harus dipersiapkan sebelum akhirnya dapat menyusun laporan mengenai rincian neraca sebuah perusahaan atau bisnis. Yang dimaksudkan dengan tahapan adalah laporan-laporan lainnya yang perlu disusun terlebih dahulu hingga akhirnya bisa mendapatkan informasi mengenai angka-angka yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan ini. Tahapan-tahapan tersebut ialah yang pertama jurnal neraca, membuat buku besar, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Apabila kita telah menyelesaikan keempatnya, setelah itu kita dapat memulai membuat laporan neraca. Untuk dapat mengetahui besaran angka yang akan dimasukkan ke dalam laporan ini, kita dapat melihatnya melalui buku besar yang sudah kita susun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui besaran keuntungan yang diperoleh. Setelah itu, laba tersebut nantinya akan dimasukkan kembali sebagai modal pemilik pada laporan neraca yang telah kita susun. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.